Hai, nah sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah penemuan virus. Nah di pagi hari ini kita akan bahas ciri-ciri virus itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara hidupnya. Dan yang ketiga, reproduksi virus. Ikutin video slide berikutnya. Dinding sel, membran sel, sitoplasma. Ciri berikutnya, virus itu dapat dikristalkan seperti sifatnya benda mati. Kemudian, dia hanya dapat hidup berkembang biak di dalam sel hidup lain. Kemudian, tubuhnya tersusun dari asam nukleat dan mampu bereproduksi. Maka dari itu, kenapa virus itu dikatakan sebagai makhluk hidup. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur tubuh virus bakteriofag. Yang pertama ada kapsid, di mana kapsid merupakan subungan terluar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Berikutnya, kita bisa lihat di tengah itu terdapat asam nukleat, di mana virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA. Selanjutnya ada selubung ekor, yaitu bagian terluar yang berfungsi sebagai pelindung yang berkaitan dengan sistem imun virus. Berikutnya ada serabut ekor dan lempeng dasar yang berfungsi untuk itu sebagai alat menempel dan tempat penginjeksian DNA ke dalam sel inang. Nah, yang terakhir itu ada jarum penusuk, di mana itu merupakan media untuk bisa melubangi si inang tersebut agar asam nukleatnya bisa berpindah ke inang tersebut. Dari itu virus terbagi menjadi 3 bagian, ada kepala, leher, dan ekor. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu cara hidup virus. Nih, cara hidup virus itu hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut juga sebagai parasit obligat. Jadi, jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus itu disebut dengan kisaran inang. Nah, kisaran inang pada virus ini itu sangat luas. Misalnya, virus flu burung yang dapat menginfeksi golongan Aves, babi, dan manusia, serta virus rabies yang dapat menginfeksi sejumlah spesies mamalia. Namun demikian, beberapa virus juga memiliki kisaran inang yang sempit, contohnya seperti bakteriofag yang dia hanya mampu menginfeksi bakteri E. coli saja. Selanjutnya kita akan bahas reproduksi virus yang dimulai dari tahap pertama, yaitu adsorpsi. Di buku cetak kalian sudah ada di halaman 95. Tahap pertama itu virus menempel pada sel inangnya. Yang kedua ada tahap penetrasi, di mana fagnya menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Tahap 3 yaitu merupakan sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Berikutnya ada tahap pematangan, di mana di sini terjadi perakitan virus. Nah, berikutnya ada tahap lisis, sel inang pecah dan virus baru keluar dari sel inang. Jadi yang Ibu jelaskan tadi itu merupakan siklus litik. Dia memiliki 5 proses, sedangkan siklus lisogenik dia hanya 4 proses. Bedanya, kalau siklus litik itu dia mengalami yang namanya lisis atau pecah, sedangkan lisogenik tidak. Kemudian siklus litik ini terjadi apabila sel inangnya itu memiliki ketahanan tubuh yang lemah. Jadi dia langsung pecah. Sedangkan lisogenik ini apabila sel inangnya memiliki ketahanan tubuh yang baik, sehingga dia tidak akan mengalami yang namanya lisis. Oke, selamat belajar.